Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang logika proposisi. Saya Anissa Fitri, dan dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama ada konsep logika proposisi, jenis-jenis proposisi, operator logika, implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi, serta penerapan logika proposisi dalam ilmu komputer serta kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Mari kita mulai. Oke, baik, untuk materi pertama yaitu pengertian logika proposisi. Nah, logika proposisi adalah cabang dari logika matematika yang mempelajari hubungan antara pernyataan atau proposisi yang memiliki nilai kebenaran tertentu, yaitu benar atau salah. Nah, dalam logika proposisi, makna dari suatu pernyataan tidak dipertimbangkan, ini melainkan hanya bentuk logisnya saja. Logika proposisi itu sering digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu komputer, pemrograman, desain sistem digital, serta kecerdasan buatan. Oke, materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan logika proposisi. Nah, logika proposisi ini telah berkembang sejak zaman Yunani kuno dan terus mengalami penyempurnaan hingga menjadi sistem logika formal yang kita kenal saat ini. Yang pertama ada Aristoteles. Ini merupakan tokoh pertama yang mengembangkan dasar-dasar logika formal dalam bentuk silogisme. Namun, logika yang dikembangkan ini masih berfokus pada hubungan antara konsep, bukan hubungan antara proposisi. Nah, yang kedua ada George Boole. Nah, ini mengembangkan aljabar Boolean yang menjadi dasar dari logika proposisi modern. Nah, sistem ini menggunakan operator logika and, or, not. Nah, untuk menentukan kebenaran suatu pernyataan. Yang ketiga ada Bertolt Brecht, mengembangkan logika simbolik yang lebih canggih dibandingkan logika Aristoteles. Memperkenalkan juga sistem logika predikat yang melengkapi logika proposisi dalam menganalisis pernyataan yang lebih kompleks. Nah, saat ini logika proposisi digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk pemrograman komputer, kecerdasan buatan, analisis argumen, serta rekayasa perangkat lunak. Oke, slide selanjutnya yaitu jenis-jenis proposisi. Nah, dalam logika proposisi terdapat dua jenis utama proposisi, yaitu proposisi sederhana dan proposisi majemuk. Nah, yang pertama ini ada proposisi sederhana. Ini merupakan pernyataan tunggal yang memiliki nilai benar atau salah. Kedua ada proposisi majemuk. Nah, ini merupakan kombinasi dari beberapa proposisi sederhana menggunakan operator logika. Contohnya hari ini hujan dan saya membawa payung. Nah, dalam logika proposisi kita menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan hubungan antara proposisi seperti and, or, not, dan sebagainya. Selanjutnya ada operator logika proposisi. Nah, operator logika dalam logika proposisi ini berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih proposisi dan menentukan nilai kebenarannya. Beberapa operator logika yang umum digunakan adalah yang pertama itu ada konjungsi atau and, dan
proposisi majemuk yang hanya benar jika kedua proposisi bernilai benar. Contohnya, saya belajar dan saya lulus ujian. Nah, ini merupakan proposisi yang hanya benar jika kedua proposisi bernilai benar. Yang kedua ada disjungsi atau or. Ini merupakan proposisi majemuk yang benar jika salah satu atau kedua proposisi bernilai benar. Contohnya, saya belajar atau saya bermain. Yang ketiga ada negasi atau not. Ini menyatakan kebalikan dari suatu proposisi. Contohnya, jika P adalah hari ini hujan, maka not P adalah hari ini tidak hujan. Kemudian ada implikasi. Ini menyatakan hubungan sebab akibat antara dua proposisi. Contohnya, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Kemudian ada bimplikasi. Ini menyatakan bahwa dua proposisi memiliki hubungan timbal balik. Contohnya, sebuah segitiga memiliki 3 sisi. Jika dan hanya jika bentuk dengan 3 sisi adalah segitiga. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, dalam logika proposisi ini terdapat 4 konsep penting yang berhubungan dengan pernyataan bersyarat, yaitu yang pertama ada implikasi. Jika P benar, maka Q juga harus benar. Nah, contohnya, jika saya makan, maka saya kenyang. Yang kedua ada konvers. Ini membalik posisi P dan Q dalam implikasi. Contohnya, jika saya kenyang, maka saya makan. Kemudian ada invers. Ini menegasikan kedua proposisi dalam implikasi. Contohnya, jika saya tidak makan, maka saya tidak kenyang. Kemudian ada kontraposisi. Ini membalikan dan menegasikan P dan Q dalam implikasi. Contohnya, jika saya tidak kenyang, maka saya tidak makan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu penerapan dalam ilmu komputer, penerapan logika proposisi dalam ilmu komputer. Yang pertama ada pemrograman. Ini digunakan dalam percabangan if else dan perulangan while atau for. Yang kedua ada desain rangkaian digital. Nah, ini digunakan dalam gerbang logika and or not. Yang ketiga ada kecerdasan buatan, digunakan untuk sistem pengambilan keputusan otomatis. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, yang pertama ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan digunakan untuk proses berpikir dalam menyusun rencana dan strategi yang sistematis. Contohnya, jika hujan, maka saya harus membawa payung. Kedua, digunakan untuk logika dalam hukum. Nah, ini digunakan untuk menyusun argumen hukum. Yang ketiga ada debat dan argumen. Ini membantu dalam menyusun argumen yang logis. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa logika proposisi sangat penting dalam pemrograman, pengambilan keputusan, dan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep ini, kita dapat berpikir lebih sistematis dan rasional. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.